Oke, selamat sore rekan-rekan Sobat Sejati. Selamat datang dan bertemu kembali di channel Sound Sejati. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu narasumber yang mana pada sore hari ini kita akan mengulas dari produk KRK. Dan memang sore hari ini kita kedatangan narasumber, kebetulan ini DJ senior. Selamat datang Pak David Teja. Selamat sore. Terima kasih. Oke, jadi kita ini sore ini akan berbincang mengenai pengalaman Om David Teja, yang mana beliau adalah salah seorang DJ senior dan akan menceritakan berbagi kisah kepada sobat sekalian, bagaimana suka duka dalam menjalani profesi DJ, dan nanti akan kita lanjut dengan berbincang-bincang santai mengenai produk KRK. Om, ya, boleh nih kita berbagi cerita nih? Boleh ya? Boleh. Tadi dari rumah jam berapa? Kebetulan hari ini dari rumah jam 11-an. Jam 11 sampai ya? Segini sekitar 2 jam lah, karena macet ya. Macet ya? Hujan nggak berhenti nih dari tadi malam sampai. Kirain bukan dari efek G20 enggak kan? Bukan Ya? Beda urusan ya. Oke Om, boleh Om cerita ke kita Om, bagaimana Om bisa mulai menggeluti dunia DJ. Rasanya ini kan mungkin waktu pada saat saya masih SD kali Om. Om udah melanglang buana di dunia per-DJ-an. Oke Om, gimana tuh Om? Iya, jadi saya mulai nge-DJ itu di tahun 86 setelah lulus kuliah, atau pada saat kuliah tingkat-tingkat akhir lah itu kurang lebih. Jadi mulainya tahun 86. Dimulai karena hobi dengar musik dan hobi joget waktu masih. Iya, demen disco, jadi terus tertarik. Mulai deh nge-DJ tahun 86 tuh pertama-tama 86-87 mungkin di Manhattan Diskotek, yang kalau kamu ingat itu adanya di Ancol. Di Ancol, ya. Betul. Di gedung Copacabana, di sebelahnya Hotel Horizon ya dulu. Jadi nah itu dulu awalnya tuh ada yang ngajak atau emang Om terjun sendiri langsung? Belajar dulu, belajar nge-DJ. Dulu masih pakai piringan hitam. Kalau dulu nge-DJ pakai piringan hitam, jadi analog, kita pakai turntable dan piringan hitam. Dan jenis lagunya dulu cuma satu kalau nggak salah. Jadi kalau sekarang disebut klasik disco, nah lagunya cuma itu aja. Berarti genre masih belum banyak kayak sekarang ya? Nggak banyak variasi. Ya? Jadi hanya klasik disco. Nah biasanya dulu tuh regulernya memang di situ ya? Kalau zaman dulu tuh kita aja, kalau sekarang disebut itu resident DJ. Jadi dulu cuma ada resident DJ, jadi kita kerja tuh dalam 1 minggu tuh 6 hari, 1 hari, 1 malam off. Jadi 6 hari kerja, 1 hari off ya, kayak kerja kantor, cuman kita kerjanya malam. Mungkin kata lainnya in-house ya Om ya? Ya, in-house ya, sekarang DJ. In-house, ya. Oke, nah itu dulu tuh kira-kira mulai acaranya tuh di jam-jam berapa, sampai jam berapa? Dulu sama seperti sekarang ya, dari mulai jam, biasa klub buka jam 9, tapi musik on tuh jam 10. Kemudian uniknya dulu tuh kan ada jam 10 sampai jam 12, setengah 1 kita main lagu disco. Kemudian break, ada slow dance. Nah setelah slow dance kurang lebih 30 menit, mulai disco lagi sampai jam 3. Nah itu aktivitas men-DJ itu dari tahun 86 sampai tahun tadi? Sampai tahun 95-an. 95, kurang lebih 9 tahun lah ya, 9 tahun. Sobat, 9 tahun itu bukan waktu yang singkat dalam menjalani sebuah profesi. Nah dalam 9 tahun itu pasti teman-teman mau tahu nih, kira-kira apa yang menjadi peristiwa boomnya tuh kurang lebih dalam 9 tahun tuh apa. Mungkin Om bisa share ke kita nih, mungkin dari teman-teman DJ muda bisa
bisa belajar pengalaman dari Om David. Nah, kira-kira dalam rentang waktu 9 tahun Om, itu sukanya dulu deh. Sukanya tuh apa, terus ada kejadian apa yang bikin, wah gue bangga nih jadi DJ. Itu apa Om? Kalau zaman dulu ya, sukanya tuh ya karena kita di usia muda, usia masih 20-an gitu kan kita senang pergi disco, Oh. minum, ketemu Minum, tuh dengar minum. ketemu teman, ya senang-senang terus lah karena usianya kan masih usia-usia muda gitu kan. Kalau sekarang disebutnya usia labil lah. Jadi senang terus, nggak ada dukanya, paling dukanya ya cuman pulang pagi gitu. Tapi kebanyakan sih senang. Jadi karena kita juga senang, main lagu senang, crowd-nya happy, nah itu membuat kita jadi bahagia lah, jadi senang lah gitu. Nah, sekarang kita masuk ke obrolan masalah industri. Nah, musik ini kan berbagai macam dimensi industri itu ada semua di musik lah. Artinya musik itu bisa dijadikan jingle iklan, musik itu bisa dijadikan suatu show perform yang memang bisa menjual, musik itu bisa menjadikan mungkin salah satu paket healing orang gitu kan. Nah, sekarang waktu itu industri musik DJ itu kurang lebih sama seperti sekarang atau dulu memang masih tersegmentasi dalam satu segmen komunitas musik? Jadi kalau di zaman dulu ya, sepengetahuan saya, karena kita cuma ada satu genre musik, yaitu yang disebut sekarang klasik disco, nggak begitu banyak variasinya. Kalau di zaman dulu tidak terlalu banyak variasinya, kita pergi ke disco, dengerin lagu yang ya lagu dance, lagu disco lah. Dulu disebutnya lagu disco. Nah, berkembangnya waktu sekitar 2 tahun awal-awal 2000 mungkin ya. Nah, genre musik mulai banyak. Dari dance music itu sudah mulai menjadi house. Jadi house music, kemudian belakangan menjadi electronic dance music. Dan dari electronic dance music itu ada beberapa genre lagi, dibagi genre. Ada trance, techno, progressive, house, R&B. Dan banyak genre musik yang dalam satu induk electronic dance music. Gitu. Tapi semua itu berasal dari klasik disco awalnya? Ya, awalnya dari klasik disco, kemudian ke house, kemudian baru dibagi-bagi banyak genre. Dari trance tadi, house, techno, progressive, R&B, ya demikian banyaknya lah. Oke. Nah, kalau sekarang ini kan banyak nih, artinya mungkin tidak terlalu banyak seperti sekolah alat musik lain seperti les gitar kah, les keyboard atau les drum atau apapun itu. Tapi bisa dibilang banyak juga sekolah-sekolah DJ gitu ya sekarang ini ya. Nah, waktu era-era tahun 86 sampai 95-an itu kira-kira emang sudah banyak belum sekolah-sekolah DJ itu? Kalau dulu nggak banyak sekolah DJ. Ada tapi ya? Ada biasanya private. Oh. Jadi belajar langsung sama DJ. Usernya ke rumah gitu? Sama DJ-nya tersebut di klub tersebut. Oh, di klub malah? Di klub belajar. Jadi nggak kayak sekarang. Kalau sekarang sudah mulai banyak buka-buka sekolah DJ. Nah, kalau dulu nggak banyak. Nah, berarti dulu kan juga kalau misalnya orang mau jadi DJ nggak harus punya alat DJ ya? Asal dia udah bisa untuk mengoperate alat DJ yang ada di klub tersebut ya udah oke lah ya gitu ya? Nggak juga sih. Sebetulnya memang perlu skill khusus. Untuk menjadi DJ itu perlu skill khusus. Di samping skill dia harus punya selera lagu sendiri. Karena selera lagunya DJ itu bisa membuat crowd atau tamu di klubnya itu menjadi terbawa suasana dan jadi happy. Betul. Jadi crowdnya jadi oke lah ya, Ya, asik lah itu ya. karena seleranya si DJ ini. Jadi selera DJ dan kemudian skillnya memainkan alat-alat DJ, kemudian bagaimana dia memadukan lagu dari satu lagu A ke lagu B. Simpelnya seperti itu deh. Lagu A ke lagu B bagaimana enak, terus
bagaimana, kapan dia memainkan lagunya. Berarti dia ngeliat kondisi crowd juga itu ya? Iya, betul. Bener-bener diperhatiin terus perpindahan dari satu lagu ke lagu lain biar jadi smooth, biar Betul. jadi enak didengar gitu ya. Betul. Nah, saya kan denger nih walaupun saya sama DJ, sama dunia DJ tuh nggak terlalu dekat, cuman memang ada beberapa yang kalau ngobrol gitu sama teman-teman yang memang suka DJ, suka ada tuh, wah ini musik selatan, ini musik utara, gitu-gitulah. Nah, itu sekarang ya, nggak tahu kalau misalnya dulu itu tahun-tahun Om masih nge-DJ ada nggak tuh kayak gitu? Ada juga memang, ada beberapa. Jadi bukan ya kita kan seperti zaman sekarang, saat sekarang juga kan. Bukan hanya selera musik, tapi gayanya kan kalau dibilang anak Jaksel nih, anak Jaktim nih, kan bahasanya beda. Dari dulu tuh kan. emang udah ada Jaksel, Jaktim? Oh udah ada ya? Dulu juga udah ada. Bekasi ada nggak belum? Nggak, dulu nggak ada ya Bekasi. Belum ada Bekasi di peta. Belum ada, Bekasi belum ada. Belum ada di peta, belum ada. Jadi dulu juga memang sudah ada. Sebetulnya bukan di kota-kotakan, tetapi memang mereka mempunyai selera masing-masing. Jadi kalau satu lagu A dimainkan di daerah Jakarta Barat gitu kan, belum tentu lagu A ini menjadi hit di daerah Timur, Utara atau gitu. Selatan. Memang selera musiknya berbeda. Gitu kalau jadi bukan di kota-kota kan, tapi memang DJ yang main di kota kemudian memainkan lagu yang sama di daerah selatan, lagu itu nggak jadi. Kota maksudnya Jakarta, daerah kota gitu ya? Okay. Jakarta Barat, Utara gitu. Tapi kenapa lucunya bisa seragam gitu ya? Orang-orang di daerah kota sukanya ini, daerah selatan sukanya ini. Itu kan mereka kan banyak dong orang-orangnya, tapi kok bisa seragam gitu sukanya. Jadi akhirnya menimbulkan anggapan kotak-kotakan gitu. Sebetulnya sih nggak kotak-kotakan, itu terjadi dengan begitu aja alamiah gitu loh, karena selera. Mungkin kalau kita lihat dari cara berpakaian, mungkin orang Jakarta Selatan agak berbeda dengan agak Jakarta Barat atau Jakarta, mungkin seperti itu. Oke. Jadi memang bukan lagu ini diciptakan khusus untuk enggak juga, ya. Cuman karena memang lagu ini nggak bisa dibawa ke sana. Orang daerah selatan belum tentu bisa mendengarkan lagu. Kadang-kadang kan itu karakternya ya. Karakter orang mungkin Jakarta Barat, Jakarta Utara lebih demen hura-hura, yang high speed. Sementara selatan lebih menjaga attitude dalam party, ya mungkin lagunya beda kan. Jadi semua itu, jadi balik ke DJ harus tahu menempatkan posisi di mana dia main. Memahami kultur ya. Nah, apalagi kalau zaman sekarang kan mungkin ada wedding DJ. Kan nggak mungkin kita wedding DJ mainkan lagu yang ya sampai ambiar banget. Nah, nggak mungkin. Gelas pecah nggak mungkin kan ya. Apalagi kalau pas wedding DJ kan, kalau wedding after partinya mungkin anak muda. Karena kan yang married kan umur 20, 25, atau 30. Tapi kalau pas wedding kan pasti kan banyak tamu orang dewasa. Jadi adjustmentnya harus cepat. Ya itulah artinya, makanya musik itu cukup bisa dibilang sebagai salah satu media untuk mewakili imaji dari masing-masing daerah ya Om ya, kurang lebih seperti itu. Tapi bukan berarti tadi yang Om bilang menjadi pengkotak-kotakan, tidak, bukan berarti seperti itu. Itu adalah kembali lagi kepada selera. Selera masing-masing masyarakat yang memang itu dipengaruhi dari kultur sekitar di tempat tersebut. Nah, mungkin sekarang saya mau tanya, kira-kira apa sih perbedaannya, perbedaan aktivitas DJ di zaman tahun waktu Om aktif itu tahun 86 yang sama sekarang, atau perbedaan equipment dari yang dulu sama yang sekarang? Kan pasti kan yang namanya ini kan sudah bisa dibilang industri. Nah, kalau sudah bisa dibilang industri, ada kapital yang bermain di sana gitu. Pasti kan ada peningkatan genre sudah pasti. Nah, sekarang tinggal dilihat apakah perbedaan dari equipment-nya itu kurang lebih simpel atau malah lebih ribet nih sekarang. Jadi memang perbedaan zaman dulu dengan zaman now itu jelas banget beda. Kalau dulu kita lebih hanya memainkan lagu yang sudah jadi. Dalam bentuk piringan hitam, dan alatnya pun hanya turntable dan mixer.
kalau zaman now semua serba digital. Lagu itu variasinya banyak banget. Dan DJ dituntut untuk punya skill untuk bagaimana meracik satu lagu dengan lagu yang sama menjadi berbeda. Jadi istilahnya mungkin kalau sekarang dibilang di mash up atau di re-edit atau di remix. Sehingga lagu A dimainkan DJ B dan DJ C berbeda, mixingnya beda, genrenya berbeda. Lagu A bisa menjadi genre trance, bisa menjadi house, bisa menjadi R&B. Dari satu lagu itu ya? Dari satu lagu. Jadi memang alatnya banyak banget sekarang, karena sudah berbentuk digital. Jadi ya memang dituntut keseriusan. Kalau mau profesional ya memang kita harus serius akan skill kita, kemampuan kita dan alat yang kita punya. Berarti bisa dibilang untuk saat ini memang dalam mengkompos suatu lagu DJ itu lebih lebar ya sekarang ya. Benar. Ya betul ya Om ya. Benar. Kalau dulu kan hanya bermain dalam satu lagu Piringan Hitam yang sudah jadi gitu. Betul. Tinggal ngelihat crowd, ngelihat apa segala. Tapi kalau sekarang kan memang cukup lebar dibuka untuk berkreasi. Betul. Dari satu lagu bisa dijadikan genre A, B, C, D. Betul. Nah, berarti sebenarnya sekarang nih teman-teman DJ muda sekarang ini kreasi teman-teman sekalian sangat ditantang. Ya, betul. Ya? Bagaimana kreasi kalian itu bisa menjadi suatu karya yang bisa dinikmati. Nah, membuat suatu karya yang bisa dinikmati itu tidaklah mudah. Benar. Nah, makanya bagaimana kita bisa menciptakan suatu karya yang bisa dinikmati perlu perangkat-perangkat yang sangat mendukung bagaimana hasil karya teman-teman sekalian bisa dinikmati bahkan bisa dijual. Betul. Betul ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita akan membahas salah satu perangkat yang memang sangat sangat dasar dalam menciptakan karya dan bahkan untuk bisa karya itu bisa dijual, itu nanti kita bahas salah satu perangkatnya. Oke teman-teman sekalian, nanti kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembicaraan yang tipis-tipis, ringan-ringan lah ya. Ini pembicaraan masalah sesuai sama ada yang tertera di sini, di belakang kita ini ada banner besar. Itu produk KRK, di sana ada kakak ipar saya, namanya Mas Armin. Mungkin teman-teman ada yang kenal ini sama Mas Armin. Ini kakak ipar saya ini. Beda benua tapi. Nah ini seperti yang teman-teman lihat semua, ada di sebelah kiri teman-teman itu adalah speaker KRK, yang mana di atasnya itu ada speaker KRK dengan tipe Classic 5. Di bawahnya yang dua ini ada KRK Rocket G4 yang terdiri dari 5 inch dan 7 inch, dan di bawahnya ada KRK Rocket G4 dengan ukuran 8 inch. Nah, sembari kita nanti akan menuju ke pembahasan tipis-tipis ke speaker yang ada di depan ini, saya sedikit mau berbincang sama Om David mengenai experience-nya dengan produk KRK. Nah, mungkin tadi kita sedikit berbicara awal mula Om David menggeluti dunia DJ. Nah, bagaimana ceritanya Om David ini bisa berkecimpung di dunia bisnisnya? Nah, ini kayaknya satu hal yang mungkin nanti bisa menjadi pengalaman teman-teman bagaimana kita bisa belajar memulai suatu bisnis dari pengalaman Om David. Nah, gimana Om? Iya, di awal
tahun 2000 itu mulanya tahun 98 ya. 98 itu kita ada kerja terus Krismon, kemudian memasuki awal 2000 karena passion nge-DJ-nya masih Menggelora. ada. Masih menggelora. Masih ada. Meskipun umur udah nggak muda lagi dan salah satu skill yang saya punya itu adalah DJ dan kemudian pengetahuan saya yang masih ada itu adalah tentang bagaimana memilih lagu. Jadi salah satu talent yang bisa dijual adalah bagaimana memilih lagu yang enak, yang bisa kira-kira didengar oleh banyak orang dan membuat mereka menjadi happy di klub. Nah dari situlah saya mulai mencari-cari lagu, mendengar-dengar lagu melalui dan kemudian kemudahan teknologi internet. Saya mulai cari-cari lagu dan kemudian saya import masuk ke Indonesia. Yang berupa piringan hitam berupa tadi piringan hitam. Jadi mulainya dari situ. Kita mulai lagi menyediakan lagu-lagu dalam bentuk piringan hitam. Pada saat itu masih analog ya, masih tahun 2002 itu masih pakai piringan hitam. Belum masuk digital. Jadi DJ masih pakai turntable dan piringan hitam. Nah, dari situlah mulai saya masukin, saya jual ke DJ. Udah balik ke selatan dan berbagai barat. Macam wilayah tadi. Nah, kebetulan konsumen untuk klub itu lagu-lagunya hanya bisa dikonsumsi oleh selatan. Oh gitu. Lagu-lagu itu hanya bisa kebanyakan dikonsumsi oleh peminatnya di daerah selatan. Karena berbentuk piringan hitam dan mahal. Satu lagu itu pada saat itu 175.000 satu lagu. Jadi memang untuk dikonsumsi oleh DJ yang sudah mapan lah. Atau DJ yang benar-benar profesional membeli lagu dan untuk mencari uang. Dari situlah mulai saya bisnis, import lagu, kemudian dijual ke DJ. Oke. Berarti awal mulanya memang dari berbisnis piringan hitam, Om ya. Piringan hitam yang mana customernya itu kebanyakan memang DJ. Ya. Dan terutama untuk DJ di area Jakarta Selatan yang banyak peminatnya itu ya. Kurang lebih karena passionnya memang ke lagu-lagu yang memang piringan hitamnya Om David masukin itu. Nah, baik, kembali ke KRK ini. Ini memang saya nggak tahu juga. Saya bergabung di Batavia itu dari tahun 2011. Itu memang pada saat 2013 saya melihat peta user KRK ini banyak menjurus ke dunia DJ gitu. Nah, ini saya memang kurang memahami pada awalnya. Kenapa kok bisa KRK banyak dipakai sama para DJ gitu. Nah, kebetulan juga waktu itu ada punya kenalan lah DJ. Nah, memang dia cukup memberikan penjelasan ke saya karena KRK begini Pak gitu. Nah, cuman memang kalau misalnya kita berbicara sepintas untuk masalah speknya, ini memang ada yang sepertinya menjadi benang merah. Kenapa KRK bisa menjadi speakernya para DJ lah, kurang lebih seperti itu bahasanya. Nah, begitu saya dengarkan detail secara langsung, memang area di low-nya itu memang lumayan menonjol gitu dibanding beberapa teman-temannya yang lain gitu. Nah, contohnya seperti speaker KRK Classic 5. Classic 5 ini sebenarnya adalah lanjutan langsung dari KRK Rocket 3, generasi ketiga. Yang mana sebenarnya generasi ketiga ini sekarang sudah berlanjut ke generasi keempat. Tapi kenapa sekarang timbul Classic 5 ini? Karena memang permintaan permintaan spek Rocket generasi ketiga itu masih banyak. Makanya dari pabrik KRK-nya masih mengeluarkan dengan nama lain yaitu klasik, tipe klasik. Klasik 5, klasik 7, dan klasik 8. Nah, klasik 5 ini itu tidak ada perbedaan spek dari generasi ketiga, G3. Itu sama persis
baik dari bentuknya, baik dari fiturnya itu sama, tidak ada perbedaan. Bahkan mengenai kapasitas wattnya pun sama. Nah, pada saat yang bersamaan telah keluar generasi keempat Rockit G4 dengan varian 5 inch, 7 inch, dan 8 inch. Nah, memang perbedaannya sangat mencolok, terutama di belakangnya Om. Di belakangnya itu sangatlah mencolok untuk perbedaan Rockit 3 dan Rockit G4. Sekarang itu Rockit G4 sudah digital. Jadi sudah ada DLMS yang tertanam di sana. Dan satu lagi mungkin menu yang sangat menarik. Pak Sutradara, tolong bisa ambilkan handphone saya, Pak Sutradara. Ada di area sektor kiri saya, di sebelah sini. Ini handphone saya. Yang keren itu, iPhone 26. Jadi ini saya akan sedikit memberikan informasi ke teman-teman bahwa KRK Rockit generasi keempat sudah memiliki aplikasi KRK Audio Tools, yang mana aplikasi KRK Audio Tools ini adalah aplikasi untuk menunjang perform teman-teman sekalian dalam menggunakan KRK Rockit G4 generasi keempat. Seperti ini mungkin Pak Rengga bisa dilihat, ini saya sudah mendownload KRK Audio Tools yang teman-teman bisa download di Apple Store atau di Play Store. Jadi tinggal mendownload saja dan langsung akan dibuka dengan menu seperti ini. Jadi ini sudah bisa membaca frekuensi yang ada dalam ruangan. Menu-menunya adalah di sini, kita tinggal klik menunya. Di sini ada yang sedang bekerja adalah spektrum RTA. Selanjutnya ada menu level meter, ada level meter kita. Nah, ini level meter seperti ini. Kita balik lagi ke menu. Ini monitor alignment. Ini fungsinya sebagai acuan untuk kemiringan speaker pada saat pada saat dipakai untuk misalnya teman-teman beraktivitas mixing. Itu nanti kan kemiringannya bisa diatur dengan cara apa? Dengan cara pada saat posisi seperti ini. Ada bintang Korea nih. Nah, pada saat posisi seperti ini sudah terbuka seperti ini, tinggal diletakkan di atas speakernya. Ini nanti akan di layar ini akan memberikan rekomendasi kemiringannya berapa derajat. Jadi tinggal diputar-putar sedikit. Lanjut ke menu berikutnya. Ada EQ recommendation. Nah, EQ ini, EQ rekomendasi ini, jadi tinggal dinyalakan speakernya dan ditaruh di depan speaker yang sedang jalan, nyala. Nah, nanti akan keluar rekomendasi low-nya berapa, high-nya berapa. Jadi nanti kita pada saat di sini telah keluar rekomendasi EQ, kita tinggal mengadjust dari belakang speakernya. Jadi ini sangat mempermudah teman-teman sekalian untuk memakai speaker KRK secara optimal. Lanjut lagi, ada menu delay, ada menu polarity, dan setting. Nah, jadi sebetulnya dengan keberadaan KRK Audio Tools ini, yang teman-teman bisa upload secara gratis di Play Store atau Apple Store, ini sangat membantu dalam memaksimalisasi penggunaan speaker KRK, terutama di KRK generasi keempat. Nah, baik. Setelah itu, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, apa nih speaker yang ada di depan ini Om ya? Ya, betul. Nah, mungkin Om David ini beberapa waktu lalu pernah coba speaker ini, kira-kira gimana Om David? Iya, ini saya juga baru tahu nih ada speaker yang... Karena ini baru rilis nih. Apa namanya, Go Aux ya? Ya, Go Aux. KRK Go Aux. Melihat pertama impress dengan bentuknya dan simple, serta packagingnya yang bagus, yang memudahkan DJ dan produser-produser untuk membawa speaker-speaker ini kemanapun mereka pergi tanpa
menghilangkan waktu untuk tetap produktif pada saat membuat lagu atau dalam seleksi lagu. Karena kan DJ atau music producer perlu nih speaker yang ringan, tapi sound quality-nya tetap representatif. Dan setelah saya coba, baik sekali ini speaker dan ya hopefully teman-teman bisa memiliki agar dapat menunjang profesinya. Siap. Nah ini juga KRK Go Aux ini bisa dikatakan adalah speaker yang compact dan portable. Ya. Jadi artinya pada saat teman-teman pada saat dimanapun dalam perjalanan keluar kota atau dalam suatu perjalanan yang berada di perjalanan di tempat tinggal sementara itu sangat menunjang untuk dijadikan unit speaker karena memang ini dalam satu set speaker Go Aux 3 inch dan 4 inch sudah disertakan dengan fasilitas tasnya, gig bag. Nah, dalam tas ini sudah tersedia kabel, sudah tersedia stand. Jadi memang teman-teman sekalian tidak perlu bersusah-susah mengadakan equipment lain hanya dengan mendapatkan Rokit Go Aux dan Rokit Go Aux 3 dan 4. Ini sudah sangat bisa menunjang pekerjaan teman-teman sekalian, baik teman-teman berprofesi sebagai DJ ataupun sebagai tadi seperti Om bilang sebagai musik producer. Karena memang di dalam di spek Rokit 3 dan 4 ini khususnya Rokit G4 Go Aux 4 itu sudah ada fasilitas mic measurement. Jadi bisa ada ping noise ya Pak Alfian ya? Kurang lebih seperti itu ya. Kalibrasi, sorry. Saya ini sebenarnya nggak terlalu pinter, tapi belaga pinter. Nah, jadi memang KRK Go Aux ini bisa menjadikan pilihan teman-teman sekalian sebagai pilihan speaker dalam mitra bekerja teman-teman sekalian. Sudah compact, sudah mobile, makanya namanya Go Aux. Tinggal pilih dan tinggal colok. Kurang lebih seperti itu. Baik Om, ini sekarang kita lanjut ke pengalaman Om David sendiri mengenai bagaimana setelah sekian lama memakai KRK. Jadi Om sebagai user KRK ini seperti apa? Iya, saya mulai kenal KRK tuh sekitar tahun mungkin 2011-an juga. 2011, oke. Jadi pertama kali saya pakai KRK yang 5 inch. Masih G2 itu ya waktu itu? Masih G2 ya. Masih G2. G2 waktu itu ada 4 ya? Enggak ada ya? Enggak ada. 4 ya. Itu mulai dari G3. Oh, oke. Ya, kita pakai yang 5. Yang 5 G3. Pertama kali saya dengar memang dia unik ya. Sesuai dengan keinginan kita bahwa dengan speaker yang kecil ditaruh penempatan yang benar, direct ke telinga kita, ditaruh di meja gitu ya. Suara low-nya dapet, suara mid dan high-nya pun bagus. Jadi pertama kali denger emang saya langsung berpikir bahwa ini pas untuk kita DJ, para DJ untuk mendengarkan suara low-nya dan suara mid dan high. Okay. Jadi memang sesuai dengan apa yang kita cari lah selama ini, speaker-speaker itu, dan itu mengisi untuk kita lebih mudah untuk mencari lagu, mengenali karakter lagunya melalui speaker ini. Walaupun ada waktu Om pertama kali coba yang G2, terus meningkat ke G3, perubahan terus sekarang bahkan ke G4. Itu dengan pergantian generasi KRK itu, apakah ada perbedaan rasa pada saat mendengar atau ada nggak atau enggak? Gini,
khususnya untuk musik elektronik ya, untuk electronic dance music. Memang dari setiap tahun tuh kan soundnya update terus. Oke. Jadi memang soundnya update. Jadi soundnya update dan kebutuhan kita untuk mendengarkan lebih banyak elemen-elemennya itu lebih harus terwakili dengan speaker. Kenapa mereka update? Mungkin juga karena itu. Mungkin saya rasa karena itu. Karena memang elemennya itu bertambah terus dan soundnya berubah. Satu itu mungkin juga karena hasil penelitian mungkin tadi riset gitu ya. mereka. Memang telinga kita kan lama-lama imun untuk mendengarkan yang seperti itu, akhirnya monoton, perlu update terus. Jadi ya sesuai dengan kehidupan lah, mungkin update terus, harus update terus. Jadi memang risetnya mereka saya rasa bagus sekali. Baik, berarti memang dari pergantian generasi dari generasi 3 bahkan sampai generasi keempat, memang kita sendiri memang mengalami bukan mengalami, artinya kita melihat perbedaan fitur ya. Perbedaan fitur yang sangat banyak, terutama pada saat generasi ketiga dan generasi keempat KRK itu sangat jauh fiturnya berubah, bahwa di G4 ini sudah tertanam DLMS-nya, dan jadi memang ini sangat praktis digunakan untuk berbagai macam profesi, baik itu musik komposer, baik itu DJ, atau bahkan sekedar untuk penikmat musik biasa. Itu memang sangat mewakili fitur-fitur yang ada di dalam KRK, terutama G4. Dan satu lagi, mungkin Om punya pengalaman sama subwoofernya kali ya? Iya, subwoofer betul. KRK. Pernah pakai subwoofer. Pernah ya? Nah itu gimana tuh Om? Ya itu, karena kan kita update, telinga kita update, selera kita update, semuanya update, terus merasa kita butuh satu subwoofer juga pada akhirnya. Nah, kita coba subwoofer dan dia bagus sekali, jadi sempurna, kita dapat suara low-nya lebih bagus, lebih sesuai lah apa yang kita inginkan, dan sesuai dengan lagu-lagu yang karakter lagu-lagu yang kita mainkan atau yang kita cari. Jadi sebelum kita mau main ke klub, DJ itu persiapannya dia pengen tahu dulu karakter sound dari lagu yang dia mainkan. Supaya bisa tahu persis bagaimana menempatkan lagu tersebut pada satu event. Baik, berarti memang dari beberapa menit kita berbicara dengan Om David, dari mulai bagaimana beliau memulai profesi sebagai DJ dan berpindah sebagai pelaku bisnis di dunia DJ, bahkan sampai menjadi user dari produk KRK, bahwa memang produk KRK ini bisa mengikuti perubahan zaman. Jadi artinya dia memang refresh terus, upgrade terus, bahwa memang tidak berdiri dalam satu spek yang sudah ada, tapi dia tetap mengikuti perkembangan zaman, yang mana memang menjadi equipment yang wajib dimiliki oleh para musisi, para DJ, para musik komposer, bahkan hanya sebagai penikmat musik saja. Betul. Baik, Om David, terima kasih banyak bincang-bincang sore ini. Sama-sama. Sangat menarik. Mudah-mudahan bisa pengalaman-pengalaman Om David bisa dijadikan acuan untuk teman-teman DJ muda bagaimana memulai profesi DJ. Dan jangan lupa pilih equipment yang memang cocok untuk teman-teman sekalian, terutama dengan apa yang ada di banner belakang ini. Jadi jangan sampai salah pilih equipment supaya karya kita menjadi bisa dinikmati oleh banyak orang. Oke, terima kasih Om David sekali lagi. Teman-teman, terima kasih, sampai bertemu di channel Sound Sejati berikutnya. Selamat sore. Om, thank you. Sip.